Jadi mau sampai ke titik rendah pun, saya sebenarnya paling seneng. Bisnis triliunan rupiah dikelola oleh seorang milenial 26 tahun. Seperti apa bisnisnya dan bagaimana perjuangannya? Simak obrolan saya dengan Arman Masagung. Arman Masagung, Halo, apa kabar? Baik. Oh, Senang sekali loh bisa hadir di sini dan good to be here. udah lama kita nggak jumpa ya, mungkin karena pandemi ya. Iya, susah juga ketemu ya. Benar, dan saya tahu-tahu udah dengar Arman mengelola bisnis kawasan properti itu besar sekali nilainya hingga triliunan rupiah gitu ya. Iya, kok. That is amazing dan keren banget. Nah, itu bisnisnya bisnis apa sih? Jadi bisnis ini ada namanya Electricity Sentul kok, yang titiknya itu di samping tol, exitnya di Circuit Sentul. Dan kawasan ini di atas kawasan 15 hektar yang kita kerjasama dengan ACP, Adi Komuter Property, anak perusahaan Adikarya BUMN. Iya, BUMN ya. Iya. Jadi kenapa kita bangun kawasan ini? Karena ini adalah salah satu titik LRT nanti yang menyambungkan Jakarta dan Bogor. Ini Iya. nyambung yang dari Jakarta yang sekarang nih, yang kemarin baru sedang dites itu, terus Iya. akan sambung ke situ. Benar. Sudah sampai jalurnya? Jalurnya belum, tapi dalam progres. Karena kita bisa dibilang di tahap 2. Kalau titik yang disentul. Oke. Kalau yang pertama, itu emang sudah ada jalannya. Dan perkiraan mungkin seperti yang diketahui di media, akan bisa operasional pertengahan tahun depan lah. Itu akan mulai disambungkan lagi ke Iya, sana, sampai ke Bogor ya? Iya, jadi kalau yang titik pertama belum sampai Bogor. Oh gitu? Iya, tahap pertama. Wah keren banget ya, berarti akan ada Benar. LRT yang nempel dengan propertinya Iya, Arman. bukan nempel lagi, emang di situ kok. Oh bukan, oh, gitu ya? Iya. Jadi Emang di situ. satu embedded gitu ya kayak? Embedded. Makanya namanya kan juga Electricity Sentul. Wow, Iya, nice, karena ada nice. titik LRT-nya di situ, karena nanti aksesibilitas transportasi jauh lebih gampang, kita bikin kawasan di titik itu. Oh, oleh karena itulah bekerja sama dengan anak perusahaan BUMN. Yes. Karena ini kan transportasi publik. Iya, benar. Oke, sehingga Benar. tempel di situ. Tapi Benar. untuk kawasannya sendiri itu bekerja sama juga dengan BUMN tadi. Begitu? Iya, jadi emang kerjasama untuk mengelola kawasan Adi Komuter Property ini. Iya. Oh, jadi yang sudah ada itu apartemen dan kemudian satu lagi Ada lapangan sepak bola. lapangan sepak bola. Iya. Oh, keren. Jadi- Ada berapa lapangan sepak bola di situ? Jadi di kawasan kita bangun 2 lapangan sepak bola yang berstandar FIFA. Karena kita kerjasama, ini kerjasama dengan Asiop, salah satu sekolah sepak bola yang prominent di Indonesia ini. Mereka bangun ini untuk melatih murid-murid unggul mereka, yang nanti mereka bisa kirim ke Spanyol. Karena mereka itu baru membeli sebuah sekolah sepak bola namanya CD Polilas. Oh gitu. Iya, jadi sebelum mereka dikirim ke Spanyol yang bagus-bagus nih pemainnya, latih dulu di lapangan sepak bola yang di Sentul ini kok. Wow, dan ini Iya. sudah mulai? Sudah mulai. Jadi mulai Sabtu ini kalau emang ke kawasannya, pasti ada anak-anak sekolah sepak bola ini yang berlatih di kawasan tersebut. Waduh, Iya. keren ya. Iya. Jadi ini memang dipersiapkan untuk go internasional nantinya ini Benar. sekolah ini. Iya, jadi sekolah sepak bola ini kan mereka juga mau melatih pemain sepak bola yang luar biasa gitu ya. Dan mereka tuh dilatih di kawasan ini. Kawasan ini dan berstandar FIFA tadi. Iya, lapangan sepak bolanya tuh berstandar FIFA dalam ukurannya, grassnya dan lain-lain, fasilitasnya sangat lengkap. Wow. Dan ini satu-satunya di Indonesia yang lapangan sepak bola tuh dibuat di sebuah kawasan properti. Satu-satunya Iya. di Indonesia. Iya. Jadi Apa jangan-jangan di Asia Tenggara juga satu-satunya barangkali? Enggak. nggak tahu deh itu. Mesti dicek. Iya. Tapi kalau seandainya nih saya Iya. punya tim, teman-teman rame-rame pengen main sepak bola ke sana. Iya. Itu harus join sekolahnya dulu atau bayar membernya dulu Enggak. atau bisa datang sewa aja begitu? Bisa datang sewa aja. Soalnya kan gitu. sekolah sepak bola itu kan nggak mungkin mereka latihan dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam gitu kan ya. Oke. Mereka ada jam-jam tertentu yang emang udah diallocate buat sekolah sepak bolanya. Oke, udah diblok lah ya ini Udah buat nggak bisa di-block, di. Iya, tapi di luar itu kan ada jam-jam kosongnya, di mana itu open to public.
Itu open to public-nya every day atau? Every day. Oh, every day. Jadi oke. kan lapangan bolanya emang dibuka dari Senin sampai Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Dan throughout the day, throughout the week, pasti ada beberapa waktu yang emang udah di booking, alokasi buat sekolah sepak bolanya kok. Waduh, boleh dong kasih Iya. tahu. Kira-kira hubungin siapa? Oh, Karena saya yakin nih yang nonton, Oke, ada yang demen minat. sepak bola dan pemain sepak bola Iya, pasti iya, pengen iya, sewa. iya. Itu ngubunginnya Itu kemana? benar. Itu kalau di Instagram, search aja ATG_Sentul. Jadi di situ nanti ada linknya, kita kerjasama sama Gelora.id untuk booking. Jadi siapapun yang mau booking, mau lihat ada jam availability-nya tanggal berapa, pricing-nya, mau lapangan 1 atau 2, itu tinggal ke website-nya, terus tinggal pilih. Jadi ini model kerjasamanya seperti apa nih dengan si Asiop ini? Kita, karena mereka bikin di kawasan kita, di tanah yang kita ada, kita kerjasama di revenue sharing bersama mereka. Karena ini sangat win-win situation, karena kita berasa dengan adanya Asiop, sekolah sepak bola ini bisa meng-attract crowd yang cukup banyak di kawasan kita. Sampai berapa banyak kira-kira nih? Kalau diadain turnamen pas weekend, itu teams yang bisa ikut puluhan. Dan dengan asumsi kita ada tim 10-an yang ikut, turnamennya ada juga yang untuk anak kecil. Jadi 12 tahun ke bawah. Dengan pemainnya anak-anak kecil, kan mereka juga akan bawa orang tuanya kok. Iya, jadi dengan puluhan teams yang ikut, kita estimasi bisa ratusan bahkan sampai ribuan orang yang datang. Karena di ada papa kawasan mamahnya tersebut. datang, Bener. kakaknya datang atau om tantenya ikutan Satu nonton. keluarga ikut. Iya. Jadi rame ya. Benar. Jadi itu karena sebuah kawasan properti juga nilai value add-nya kan kalau emang ada kehidupan gitu ya kok rame, ada banyak activities yang datang dan lain-lain. Dan kami percaya dengan adanya dengan adanya lapangan sepak bola ini bakal bisa attract crowd tersebut gitu. Ya, menarik. Dan ini menarik sekali ya karena orang tua pasti akan ikut dan akan mungkin juga bawa teman-teman dan saudara-saudaranya untuk lihat anaknya ya. Benar. Oke, tapi kalau dari sisi bisnis ya, kita ngomongin sisi bisnis, ini bisa mendatangkan cuan berapa besar nih dari sisi bisnis? Kalau dari cuannya itu sebenarnya yang saya lebih mempentingkan itu seperti yang baru kita bahas barusan kok, yaitu the crowd pulling effect. Oke. The crowd pulling effect di mana pas ratusan atau bahkan ribuan orang yang datang ke kawasan ini, semua ruko-ruko yang kita ada atau fasilitas apartemen yang ada, tempat commercial area-nya itu pasti mau dipenuhi dengan F&B, dengan ada retailers. Oke. Karena dengan adanya crowd, kan mereka pas lewatin, oh haus atau lapar, stop dulu di kafenya atau restorannya, ya kan ya. Dengan adanya tenan-tenan F&B atau retail tersebut, value added kawasannya itu menambah. Kita ada 1.600 unit, jadi kita harus planning. Kalau sampai ada ribuan orang yang tinggal di apartemen kita kan harus sediain supermarket, tempat mereka makan, tempat mereka belanja, dan lain-lain. Jadi semua kebutuhan dasar emang harus dilengkapi di fasilitas kita. Jadi nggak cuma sekedar ada toko kelontong di situ, enggak lah ya. Ini beda ya, bukan apartemen yang jenis gitu ya. Bukan. Ini apartemen yang kalau boleh dibilang apa nih? Kelasnya kelas ke menengah ke atas yang ditargetkan ya. Yes. Oke, jadi makanya fasilitas-fasilitas ini ada, termasuk LRT yang nanti bakal embedded juga dengan itu kawasan. Wow. Apalagi selain itu? Berarti selain tadi udah ada sepak bola nih. Iya, sepak bola. Lalu ada mallnya. Ada mall. Ada ruko buat shop houses, ada ruko. Ruko buat ini ya, buat kafe, buat kafe bisa, buat apapun, buat berarti kantor juga bisa. Coffee dong saya ini bisa masuk sana. Bisa kok. Siap buka. Please do come. Iya. Asik nih. Jadi nanti syuting berikutnya ada di kawasannya LRT City Sentul ya? Iya, bisa. Amin. Iya. Jadi kalau di Sentul ini salah satu yang saya banggakan atau yang bisa dibilang nggak ada di tempat lain itu Sentul ini banyak nature-nya kok. Jadi itu alamnya tuh berasa banget, the fresh udaranya. Iya. Dan itu 360 degree, jadi bukan satu sisi doang. 360. Iya, jadi mau ambil unit manapun, keluar jendela pasti ada the nature atmosphere gitu. Asik iya.
Mantap, mantap. Iya, iya. Jadi pengen menjadi satu. Iya. Oh nggak Stefan? Emang dijual berapa sih kalau satu itunya? Kita mulai, Satu unit? kita dari ukuran studio dimulai 400 jutaan. 400 juta ya? Yes. Itu dengan skema cicilan ada ya? Ada, pasti ada, Dengan ada bank KPA, gitu ya? iya. Oh, sekarang Iya, nih iya, pertanyaan berikutnya kan ini kan ada apartemennya besar dan Iya, iya. ada berapa unit tadi tuh? 1.600. 1.600 unit. Iya. Itu total nilai yang bisa didapat itu sampai berapa omsetnya? Iya, jadi kalau emang kejual semua, perkiraan estimasinya lebih dari 1 triliun. Iya. Kalau sudah kejual semua. 1 triliun duit semua ya? Iya. Oh my god. Wow, kamu triliuner dong jadinya? Enggak, itu kan omset kok. Oh itu omset ya? Oke. Iya, Tapi kita kan kan mengelola juga dana kerjasama sebesar itu kan ya? lain, Maksudnya iya. itu semua dikelola oleh Arman dan tim atau dengan ACP Bukan. atau bagaimana? Jadi gitu kan kita emang kerjasama ya. Jadi Iya, tentunya ada skema-skema sendirinya, di mana kita dapat bagiannya berapa, mereka berapa, dan Oke. lain-lain kan ya. Jadi kan nggak bisa bilang, oh saya terima 1 triliun, enggak. Enggak. Enggak Iya, juga iya, kan. Itu kan perusahaannya yang Perusahaannya menerima. segitu. Saya salah satu ownernya. Iya. Iya. Nah, ya tetap kan owner dapetnya Iya. gede. Iya. Yang punya masa dapetnya kecil kan nggak mungkin. Wow. Itu potensi seluruh kawasan itu bisa sampai berapa? Kalau tadi cuma satu gedung aja, Iya. 1 triliun. Nah, potensi kawasan itu berapa jadinya? Sampai grand plan itu selesai. Iya. By the way, grand plan-nya kayak gimana juga saya belum tahu nih. Ya, oke. Jadi kawasan ini dibangun di tanah 15 hektar dan nantinya akan ada 10 sampai 13 gedung proyeksinya ya. 10 sampai 13 gedung. 10, Satu 13 gedungnya udah 1 gedung. triliun ya. Iya. Oke. Tapi tentunya nanti kan nggak semua apartemen kok. Oh, apa aja? Ada yang bisa mungkin nanti jadi universities atau jadi office, ada yang jadi hotel. Jadi beda-beda, nggak semuanya apartemen doang gitu. Ada nggak. hotelnya juga. Ada, iya. Dan ini berarti long term ya kerjasamanya dengan Long yang term. ACP ini. Iya. Bisa sampai berapa tahun ini? Jadi kalau emang semuanya lancar dan berjalan dengan sesuai ekspektasi, tentunya ini bisa another 10-15 years down the road. Wow, Iya. it's a long road. Iya. Tapi semua dikerjanya step by step ya? Step by step bertahap kok. Yap. Wow. Jadi kan kita urus ini sekarang kita di tahap pertama, di mana gedungnya sendiri udah bisa dibilang 85%, 90% done. Jadi dalam beberapa bulan kemudian kita bisa mulai siap huni untuk tenants gitu ya. Dan Sudah 85%? iya. Jadi emang Kayak mereka udah pay gitu, udah bayar? Udah. Kita udah mulai serah terima juga kok. Iya. Wow, udah mulai serah terima, beberapa bulan kemudian bisa mulai tinggalin dan semoga hotelnya juga udah operationally ready. Jadi ini kan bisa nge-attract crowd emang. Oh, hotelnya udah jadi? In progress. In progress? Iya. Oke. Jadi semoga kan kalau emang udah, kan gedungnya harus siap, bisa siap huni dulu, baru nanti hopefully kalau hotel juga udah siap operationally ready. Nanti kan jadi orang yang ada kepentingan di Sentul atau di Bogor, mereka bisa 1-2 malam atau seminggu bisa nginepnya ya di LRT City Sentul. Oke, berarti ada convention hall juga dong kan? di situ? Ada, nanti kita ada conference room dan lain-lain. Kan itu sering terjadi gitu. Dan tapi 13 gedung itu kan ada university tadi bilangnya, Iya. terus kemudian ada apa tadi hotel. Iya. Total berarti kalau sampai selesai semua itu bisa berapa nilai dalam uang itu? Bahkan itu kita belum estimasi sampai, kita masih fokus yang di satu-satu dulu kok. Oh gitu ya? Iya. Waduh, saya nanya kecepatan kali ya. Iya. Semoga mungkin dalam beberapa tahun kemudian saya bisa share angkanya lebih. Oke, nanti datang lagi ya. Iya. Oke. iya. Wow, tapi kalau satu gedungnya 1 triliun berarti ya kita udah tahu lah ya Iya. bisa berapa ya. Iya, Ini iya. oke, ini kok bisa tahu-tahu Arman, seorang Arman Mas Agung tahu-tahu mengurusi bisnis sebesar ini? Iya. How come? Jadi put it simply juga, ini karena saya lanjutin apa yang papa saya kerjakan dari beberapa tahun lalu. Karena papa, Udah meninggal. oke, Iya. meninggalnya kapan? Tahun lalu, tahun 2020 Januari. Oke. Iya. Jadi papa meninggal, Jadi, maka Pak, Arman lah yang mengurusi. Iya.
saya dan kakak saya harus nerusin responsibility inilah. Ini ya, apa yang papa udah kerjain, udah deal sama mereka gitu ya. Kan nggak mungkin kita biarin aja nggak lanjutin gitu ya kok ya. Jadi makanya kita harus step up meskipun masih muda, tapi banyak a lot of adjustment yang harus dilakukan biar kita juga tetap bisa menjalani dengan baik. Apa yang papa udah mulain, kita harus jalani dengan baik, bisa dengan selesaiin dengan baik juga gitu kok. Wow, itu Iya. kayak ini nggak sih? Kalau bangun-bangun langsung kayak mimpi apa? Tahu-tahu disuruh begini gitu. Iya. Itu bagaimana waktu itu? Kan Papa meninggal mendadak ya. Iya, benar. Tahu-tahu terus kemudian harus menangani ini dan mengurusi begitu banyak urusan yang Papa udah urusin sebelumnya. Iya, benar. Berarti begitu banyak relasi yang harus dikenal lagi. Iya. Dan sebelumnya mungkin nggak tahu apa udah kenal apa belum? Relasi-relasi Papa. Ada beberapa yang udah kenal, ada yang belum juga. Dua-duanya. Oke, Iya. berarti kan ada effort yang usaha yang Pasti. besar untuk menyesuaikan diri. Itu gimana menghadapi itu waktu tahu bahwa waduh harus saya yang ngurus nih gitu. Jadi pertama-tama karena saya emang digedein di Christian gitu ya. Saya selalu ada kepercayaan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya itu ada maksudnya sendiri. Jadi Oke. ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan sendiri gitu. Jadi itu yang saya pegang. Papa meninggal tentunya pasti sangat sedih, sangat heartbroken dan lain-lain. Kok cepet banget? Karena itu bisa dibilang mendadak ya kok. Papa umur berapa waktu itu? 50. Oh, masih Iya, muda. masih muda. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan di balik semua itu. Jadi ya dengan iman itu yang memperkuatin saya setiap hari dengan ada mindset. Saya tanya apa yang saya harus lakukan hari ini. Jadi day by day. Wah, ini yang saya suka. Iya. Jadi kamu selalu bertanya kepada Tuhan setiap Iya. hari untuk Tuhan saya harus lakukan apa begitu. Benar, karena ini adjustment yang cukup besar yang harus dijalanin gitu ya. Kalau mau nggak mau, ini bukan Arman siap nggak siap, nggak. Tapi ini mesti siap, mesti jalanin gitu ya. No other choice. No other choice gitu kan ya. Gak ada pilihan lagi ya. Iya. Dan karena saya punya kepercayaan demikian gitu ya kok. Jadi ya saya jalanin terbaik aja. Maksudnya terbaik dengan saya punya harapan dan pegangan yang kuat. Mau apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saya nggak usah takut. Nanti saya make decision ini yes or no. Tahu-tahu akibatnya fatal atau gimana gitu ya. Tapi saya percaya kalau setiap decision yang saya ambil saat itu, apa yang saya harus align aja. Align dalam maksud, apakah ini yang paling baik, yang saya tahu di saat itu, iya atau tidak. Kalau emang iya, nanti kita jalanin aja. Karena saya percaya setiap tahap di dalam kehidupan yang saya jalanin ini, pasti ada pelajaran sendiri yang interesting, yang challenging, tapi tinggal disemangatin aja untuk jalaninnya. Iya kok. Waduh. Iya. Keren. Oh jadi, tapi pernah nggak ngalamin sesuatu yang down banget gitu, atau udah bingung gitu? Pernah nggak? Kayak jalan buntu lah. Iya, jalan buntu tentunya pasti ada 1-2 kali gitu ya. Tapi saya memang orangnya tuh lebih ke happy go lucky atau lebih very optimistic gitu ya. Jadi mau sampai ke titik rendah pun, saya sebenarnya paling seneng. Kenapa saya paling Kok seneng? bisa tuh? Gimana cerita? Sebenarnya paling seneng kenapa? Karena kalau kita udah titik terendah pun, opsinya udah nggak banyak kan. Harus ngapain Benar ya? juga. Iya kan? Karena udah paling bawah. Iya. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau pas titik-titik tersebut kan tinggal, karena saya punya iman ya tinggal berserah aja gitu kan. Aduh, tinggal pasrah. Iya. Ini businessman harus begini juga ya berarti ya? Iya, ini karena Mengalami seperti ini ya? mengalami hal-hal tersebut di mana emang udah nggak tahu mesti gimana. Pertama ya berdoa dulu kan ya. Iya. Itu yang mungkin itu satu-satunya yang benar-benar bisa Tuhan minta jalan keluarnya seperti apa. Kuncinya setelah berserah dan pasrah gitu ya. Yang pertama yang pasti didapatin itu kelegaan. Kelegaan kenapa? Karena kita tahu hati tenang dulu. hati Pikiran tenang dulu. Oke. Kan mungkin lagi stres, udah nggak tahu mau ngapain kan ya. Ya disitulah tinggal doa. Oke. Dan ya doa dan percaya kalau Tuhan pasti ada jalan keluarnya gitu kan ya.
Dan disitulah kelegaan itu, peace-nya datang gitu loh. Karena iman itu yang tersebut emang udah kejadian sekali gitu ya. Nggak tahu ngapain, tinggal doa dan Tuhan kasih jalan keluarnya. Masa kedua ketiga kalinya ditinggalin nggak juga kan ya? Iya, iya. Baca sendiri lu, jangan minta-minta mulu gitu kan. Iya, Oh gitu. malah- Jadi tapi itu terjadi ya. 2 sampai 3 bahkan tertolong seperti itu. iya, pasti ada aja kayak pas Seperti aja. apa jawabannya tuh kayak gimana sih? Boleh nggak kasih contoh realnya yang kayak gimana? Iya, Tahu-tahu. jadi mungkin salah satu istilah atau gimana lapangan bola itu bisa terjadi juga. Itu mungkin bukan titik terendah, tapi ini salah satu ilustrasi atau example di mana Tuhan yang membukakan jalan lah. Saya nerimanya begitu ya. Oke. Eh, Bagaimana tuh ceritanya dia? yang kita bisa kerjasama sama lapangan Asyop ini juga, sebenarnya tuh pertama-tama kita bukan mencari tenan lapangan bola, bukan. Tapi ini di awal pandemi, itu kan karena kawasan ini kita bertahap membangunnya. Jadi meskipun kita udah bangun satu apartemen, kan ada tetap area yang masih kosong, yang belum dibangun kan ya. Iya. Nah kita pikir dong, Secara 15 hektar kan? Iya. Jadi kita kan mungkin ada 3-4 hektar yang belum bisa diapa-apain nih. Jadi kita ngapain ya? Kan sayang kalau nggak dipakai. Pas mulai pandemi, kita semua kepikiran secara umum kalau kita adain drive-thru cinema. Oke. Kan orang kan nggak Iya, bisa sempat ke kemarin agak. bioskop. Iya. Iya, kan ada juga yang di apa sih? BSD situ atau apa tuh Iya, yang ada gitu sempat lah. Mekarta juga sempat mau bikin. Iya, juga benar itu, Mekarta ya. juga. Jadi kita juga sempat kepikiran gimana kalau kita bikin drive-thru cinema. Ya tentunya tap into my father's network atau siapa yang kita tahu. Ada nggak sih kalau kita mau bikin drive-thru cinema, kita kerjasama siapa ya gitu ya. Dan dalam perjalanan itu ketemu salah satu teman papa yang memang udah kenal lama. Dia punya animation studio dan lain-lain. Pertama kita ajak om tersebut untuk datang ke kawasan untuk lihat prospeknya bagus atau enggak. Iya. Untuk kalau kita kerjasama untuk bikin drive-thru cinema. Dan setelah dibikin hitung-hitungannya, business plan dan lain-lain, kayaknya nggak masuk ya. Nah tapi om ini juga ya, oh tapi saya juga sebenarnya ada bagian di Asyop ini, sekolah sepak bola ini. Yang Dia udah, ada invest di situ. iya, ada ownership juga lah Ownership-nya, oke. di Asyop ini. Gimana kalau kita coba prospekin Asyop yang datang di kawasan ini, gitu. Oh gitu. Dan from that point on, everything just ran smoothly karena emang Asyopnya sendiri emang lagi ada kepikiran untuk expand, bikin lapangan sepak bola sendiri. Mereka kan perlu pikirin kawasannya di mana, daerah mana ya. Satu Jabodetabek kan titiknya pilihannya banyak gitu loh. Iya. Dan pas mereka ke kawasan kita, mereka lihat, wah kalau bikin lapangan bola ada kawasan apartemennya juga, dan ada tempat ini itunya, kayaknya nyaman juga deh ya untuk Wah, anak-anaknya. gayung dan bersambut lain-lain. dan nih ya gitu ya. Iya. Jadi disinilah saya juga terimanya, ini salah satu hal yang Tuhan yang membukain jalan. Saya sebelumnya bukan yang langsung kepikiran, oh kawasan ini bagus nih ada lapangan bola, enggak. Jadi ada ceritanya juga, di mana pertama mau bikin drive-in cinema itu, tapi taunya gimana lebih Ujungnya cocoknya, jadi sepak bola keren. gitu sih. Padahal itu udah ngeblank banget mesti gimana gitu ya. Iya. Mesti ngapain walaupun ada planning yang tadi drive-thru tadi tapi Benar, ternyata ujung-ujungnya malah sepak bola. Oke, jadi itu salah satu jawaban. Benar. Jawaban dari doa itu tadi ya. Iya, salah satu ilustrasi di mana Tuhan yang membukain jalan sebuah peluang bisnis yang baru. Amazing. Iya. Amazing. Gitu. Keren kok. ya. Jadi selama ini menjalankan running the bisnisnya semua berdasarkan istilahnya tuntunan Tuhan tadi itu ya. Pasti. Day by day itu sampai hari Pasti. ini. Iya. Wow. Jadi ya gitu deh. Jadi sebuah anugerah Tuhan yang saya percaya ini emang bukan sesuatu yang kebetulan lah kita ada di posisi atau di saat ini. And I think that applies to setiap orang juga ya. Maksudnya tuh di mana saya nggak pernah mengeluh kenapa saya di posisi ini, atau saya juga nggak pernah sampai wah saya di sini karena saya hebat atau saya yang ini emang hasil saya atau gimana gitu ya. Tapi saya selalu pikirnya emang ini sebuah anugerah kita di posisi di tempat ini. Jadi we just have to do what we are supposed to do. Jadi that grace that yang udah di given to me, I just have to make full use of it.
Oke. Iya, sebuah titipan lah, gitu kan emang apa yang harus dikerjain ya. Oke. Jadi ini bukan ini ya, bukan yang bangun-bangun waktu tahu bahwa Iya. maksudnya setelah papa passed away gitu, bangun-bangun tahu disuruh ngurusin gini, bukan kayak yang aduh gawat nih gimana nih, nggak. Tapi ini lebih kepada Iya, bahwa ini adalah anugerah Tuhan aja ya. benar. Jadi mindsetnya itu yang penting sih, yang apa sih yang selama ini help me to move forward. Oke. Nah ini kan gini, Arman ini kan menerima bisnis ini di tengah-tengah jalan ya. Benar, ya. Dan Arman juga masih sangat muda gitu. Lalu ada istilah tuh self-made man. Ya, ya. Mungkin kayak papa itu self-made man sebutannya juga gitu ya. Yap. Nah, di masa sekarang ini kan banyak anak-anak muda juga yang habis itu mengurusi bisnis orang tuanya atau bahkan ada bangun bisnisnya sendiri. Bagaimana Arman menghadapi apa kata orang juga bahwa ya karena dia kan Iya, ngurusin bisnis papahnya, ya jelas aja langsung kayaknya banyak gitu. benar. Bisnis langsung besar dan Iya. kayak kaya raya begitu. Iya. Nah, bagaimana tuh tanggapannya Arman? Balik lagi, kalau untuk saya mau gimana pun, I take it as saya cuma bisa grateful apa yang emang Tuhan udah siapin buat saya dan emang ada rencananya tersebut. Balik lagi, saya juga mesti mengakui kalau saya privilege. Pertama saya mengakui dan apa yang saya jalanin sekarang bisa dibilang emang apa yang papa kerjain, saya tinggal lanjutin. Tapi with that being in mind, it motivates me even further. Saya percaya, saya ada posisi ini bukan hanya buat saya aja. Karena my faith gitu tadi ya, blessed to be a blessing. Jadi saya di posisi ini, saya nggak mau mikirnya ini untuk apa ya, menambahkan kekayaan saya aja atau bagaimana tersebut. Tapi saya selalu tahu, mungkin apa yang kayak seperti kita diskusi tadi gitu ya, ada alasan di balik semua ini. Ada alasan yang gimana saya bisa menjadi berkat atau value add di dalam kehidupan orang lain. Karena apa yang Tuhan sudah memberikan kepada kehidupan saya. Dengan privilege ini, saya kan tetap ada pilihan. Saya mau pakai privilege ini hanya untuk kepribadian saya, atau saya bisa make full use of it. Untuk semoga bisa menjadi manfaat juga lah. Value add kepada lingkungan saya, family and friends, atau mungkin business partners, dan lain-lain. Mungkin ini sebuah business mindset juga kan, kita mau bisnis apapun harus di dalam situasi win-win. Mungkin it helps in that sense too, jadi di dalam negosiasi apapun, harus memikirkan sisi yang mau kerjasamanya juga kan ya. Mungkin ini sedikit kemana-mana, tapi kalau balik ke pertanyaan itu, kalau orang yang bilang, ya ini kan enak tinggal jalanin, tapi tetap aja pas jalanin itu tetap ada pilihan, dan that choice, the privilege that I have been given gitu ya by God, by my dad, by my family, it's something that I acknowledge and that I believe that I should make full use of it untuk biar bisa menjadi berkat juga kepada orang lain. Bagi banyak orang ya. Simply Jadi bukan put, untuk gitu diri sih. sendiri atau keluarga Iya. sendiri, tapi buat ke banyak orang ya. Semoga sih emang bisa jalanin begitu kok. Iya, tapi ya benar. Itu mindset yang saya bawa. Oke, ini mindset yang bagus Iya. banget karena kalau kita mengerjakan sesuatu untuk kepentingan banyak orang, maka saya ingat banget yang Mark Zuckerberg pernah bilang, kalau nggak salah nih Mark Zuckerberg ya, kalau mau bikin aplikasi harus aplikasi yang menolong orang lain. Maksudnya benar-benar useful buat orang dan orang merasa tertolong supaya mereka jadi lebih efektif begitu. Ini Mark Zuckerberg apa itu ya? Bill Gates ya? Saya lupa, kebalik-balik nih kayaknya. Iya, salah satu. Tapi salah satunya pasti ngomong itu karena Iya. dan terbukti juga seperti Iya. seperti Microsoft, Iya. seperti Apple, seperti aplikasi-aplikasi Facebook apa itu menolong orang ya, menyambungkan orang lain dan orang lain tertolong rasanya seperti itu, buat dagang, buat apa segala macam ya. Iya. Dan rata-rata aplikasi yang berhasil ya yang menolong orang, Iya. gitu ya. Termasuk bisnis ini ya. Yep. Ini harus menolong orang banyak. Nah, tapi gini, ada kekhawatiran juga karena kalau meneruskan bisnis orang tua tuh ada potensi gagal karena belum pernah merasakan bagaimana membangunnya dari awal. Arman ada kekhawatiran nggak ke depan hal yang serupa seperti itu terjadi? Kekhawatiran itu sebenarnya jujur nggak ada sih.
Kenapa nggak ada? Soalnya meskipun itu terjadi, saya tahu untuk saya mau gagal dan lain-lain, asal saya udah mempekerjakan tanggung jawab saya sebisa mungkin dengan apa yang saya tahu, hasilnya itu saya nggak begitu mengkhawatirkan karena iman itu kok. Jadi wow. iya, Ini faith based ini ya jadinya faith ya. based gitu loh. Jadi karena prinsip grace itu, anugerah itu, apa yang saya punya hari ini kan bukan emang yes, saya dapat, saya mesti kerjain dan lain-lain. Tapi saya lebih percaya kalau jalan ini, kalau Tuhan nggak izinin itu nggak akan terjadi gitu loh. Jadi kalau emang saya sampai gagal pun, itu ada pelajaran yang sangat penting di belakang itu. Pasti ada sesuatu yang lebih ada penting lagi sesuatu dari yang itu lebih ya? penting. Dan itu kalau emang diizinin, emang itu yang harus dijalanin. Dan bahkan itu yang bikin kehidupan ini lebih seru lah kok. Lebih seru ya? Ada gini-giniannya. Jadi nggak ada kekhawatiran sama sekali bahwa ini akan fail di kemudian hari ya. Iya. Yang Arman ketahui berarti adalah bahwa ini pasti berhasil dan jalan gitu. Iya. Jadi, dan bahwa ini semua karena anugerah gitu ya. Benar. Pertama ya, ini semua karena anugerah. Dan kedua, tentunya kita kalau membuat strategi apapun, kita kan harus ada beberapa skenario lah. What if it doesn't go well and what not. Itunya pasti ada. Tapi itunya kan bukan yang kita berharap terjadi lah. Ya, itu hanya exit plan aja. Iya, benar. Jadi tentunya kan kita nggak mungkin membuat sesuatu business plan gitu ya, yang put all the egg into one basket. Jadi kalau ini fail, langsung tiba-tiba bangkrut gitu. Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin lah. Nah, itu baru businessman sejati. Iya. Jadi yang maksud saya lebih kalau kita merencanakan untuk membuat sebuah bisnis A gitu ya. Kalau sampai gagal pun ya jangan sampai kita bangkrut, ya paling hilang sebagian gitu. Iya kan ya. Itu kan maksudnya lebih ke business sense-nya lah. Kan nggak mungkin langsung all in di satu apa gitu. Oke. Tapi maksudnya kalau sampai saya membuat sebuah bisnis dan itu gagal, pelajarannya itu lebih penting dari kegagalan itu. Wah, keren. Iya. Jadi kan juga saya masih muda ya. Saya fail bisnis A, ya udah masih ada kesempatan bisnis B gitu. Iya. Dan setiap orang kan punya jalan sendiri-sendiri. Iya. Ada yang suksesnya lebih awal, ada juga yang emang udah pas lebih berlanjut lah. Kita nggak ada yang pernah tahu lah. Betul. Tapi apa yang kita bisa fokus atau concentrate ya ini in the present. In the present of what we are now and what we can do about it. Itu yang saya fokusin sih. Jadi kalau ke depannya karena ada imannya itu juga, tinggal jalanin aja. Jalanin aja. Justru yang kayak begini-begini yang seru ya. Iya, jalanin aja. Karena memang kita nggak tahu di depan dan kita juga bukan ahli nujum atau peramal. Iya, nggak ada yang tahu. Yang pasti Tuhan yang tahu lah ya. Iya, itu karena iman lah. Tapi ya gitu sih. Seru-seruin aja sih untuk saya kok gitu. Kalau emang mesti ada yang ada bottomnya itu ya dijalanin dengan semangat aja. Mungkin itu yang salah satu alasan kenapa saya terus beriman atau percaya dengan Tuhan Yesus gitu ya. Karena meskipun kondisi physically atau materially bisa down, tapi kalau karena ada iman atau ada hubungan ini, soul-nya tetap bisa alive. Jadi meskipun kayak surroundingsnya not as well gitu ya, pas papa meninggal atau mungkin nanti bisnisnya fail, itu kan materially gitu ya, physically down. Tapi karena iman itu, ya emang apa yang saya udah jalanin, tetap ada kesemangatan itulah. Jadi Arman udah nggak ngelihat lagi soal jumlah ya? Iya. Udah angka itu udah nggak ngelihat lagi ya? Maksudnya itu kan it's a big, huge number gitu. In that sense, I just make the best use of it. As simply put as that, best use of it with my upbringing to semua knowledge, experience yang saya ada, I just make full use of it to what I think will be best untuk ke semua pihak yang saya jalanin hal itu gitu. Jadi jadi ini pembelajaran proses juga ya, karena setiap saat kan kita mau ngelakuin apa kan pasti ada pikiran mau A atau B gitu ya. Saya selalu pikirin apa yang terbaik untuk semua sisi. Jadi kan nggak bisa saya selalu pikirin gimana saya menang paling banyak gitu ya. Karena saya percaya kalau semua sisi seneng itu yang bisa membuat sebuah bisnis menjalan untuk long term.
bukan short term gains doang, tapi untuk kedepannya itu yang terbaik gitu. Ini yang kayak gini-gini nih Arman pelajarinya dari siapa? Dari papa, mama, atau belajar sendiri secara otodidak dari mungkin belajar di gereja gitu? Dari semuanya bisa dibilang. Semuanya. Dari opa oma, mama, papa, semua tante-tante, om-om saya gitu ya, di gereja juga pengajaran yang baik. Opa, oma semua orang bisnis ya? Iya, opa punya bisnis sendiri, emang dari nol opa kerjain sampai sekarang apa yang opa punya, papa, semua kan pengajarannya kan selama saya gede atau besar gitu ya kan suka mungkin ikut jalan bisnisnya atau mungkin lagi cita-cita aja pengalamannya di situ kan semua values-nya yang tertanam di diri saya juga. Dan mungkin ini kalau bisa kaitin meskipun papa tidak ada, saya mikirnya pas 1 bulan kemudian atau berapa saat kemudian, papa meskipun tidak ada tapi kan masih ada kita. Maksudnya masih ada saya dan kakak gitu ya. Yang mungkin value-value papa yang menonjol kita harus tetap adain lewat kehidupan kita gitu loh. Jadi meskipun papa nggak ada, he lives on through us gitu loh. Wah, semacam kayak gitu lah. kayak gitu. Ya kan, ya. Salah satu yang paling berkesan apa? Yang teringat sampai sekarang ya untuk dipraktekkan, diaplikasikan kepada bisnis. Papa paling senang membagi. Dia nggak pernah pelit. Itu yang saya mau kemana pun dia pasti mindsetnya itu membagi. Sangat royal. Iya. Jadi itu pas saya jalanin bisnis ini atau jalanin hidup ini saya juga wah hebat ya papa bisa seroyal gitu ya. Maksudnya dengan bukan royal dalam materi tapi dari hatinya itu sangat senang untuk membagi kesenangan itu ke sekitarnya. Jadi bukan dari sisi financial apa aja tapi dari attitude-nya, karakternya, dari hatinya. Mau kemana pun dia pergi gitu ya, papa pergi, dia pasti mau bikin nyaman ke semuanya gitu ya. Ke teman-temannya, ke keluarganya, mau kasih yang terbaik biar semuanya tuh bisa hidup, bisa jalanin experience itu dengan nyaman. Iya. Pasti ada pemikiran itu, papa, gitu. Ya, I met your papa beberapa kali ya. Iya. Memang suka senyum, orangnya suka ramah menyapa ya. Ramah, iya. Second one mungkin ya, papa tuh nggak pernah ngejudge orang tuh gimana gitu. Dia selalu terima orang apa adanya. Dan mungkin karena faktor gitu juga banyak orang yang senang berteman sama papa gitu. Wow. Networknya banyak dan lain-lain. Jadi prinsip-prinsip ini yang saya setiap hari tetap pelajari gimana sih bisa memperbaiki diri gitu ya. Biar setiap kali ketemu orang atau siapapun itu, saya mungkin bisa bring a little bit of value lah to their lives. Karena saya percaya itu salah satu prinsip yang papa punya. Iya, wow. Gitu. Keren. Arman, terima kasih banyak sudah hadir di David Silahoi YouTube channel. Thank you. Nanti kalau itu sudah sampai di gedung ke-10 apa nanti datang lagi ya. Iya, amin. Thank you God. Thank you for having me. Cannot wait to see you. Ini gini ya, maksudnya melihat Arman nanti itu dengan full buildings 13 sampai grand plan-nya itu selesai. Sukses ya Arman ya. Thank you Thank you sekali lagi udah hadir di sini. Anyways, ada Instagramnya nggak yang mau dibagi ke di lrtcitysentul.id. Itu Instagram kawasannya, propertinya. Oke. Kalau websitenya mungkin Google aja LRT City Sentul pasti keluar. udah ada keluar. Pasti keluar, iya. LRT City Sentul. Iya. Saya juga pengen satu di situ. Cuma ya nggak tahu, nego-nego dulu sama ibu. Oke teman-teman, buat teman-teman yang menikmati obrolan kami hari ini, kalau mau di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, langsung share aja. Jangan lupa untuk like serta subscribe David Silahoi YouTube channel ini. Dan jangan lupa untuk aktivasi loncengnya supaya bisa mendapatkan video-video kami yang terbaru lainnya. Oke, sampai jumpa. Dadah.